saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam renungan sehati bersama dengan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat hari-hari ini banyak kesulitan, banyak penderitaan, bahkan kita melihat kematian di banyak tempat. Bagaimana sikap kita? Bagaimana harusnya kita? Mari kita belajar dari pengajaran Rasul Paulus dari jemaat yang ada di Roma. Terambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-15. Saya ulang sekali lagi. Roma pasal 12 ayat yang ke-15. Firman-Nya berkata demikian. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saya ulangi sekali lagi, Roma pasal 12 ayat ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu cerita seorang pemuda yang rajin ibadah, rajin ke gereja, rajin melayani. Suatu ketika mengalami kecelakaan. Dan kecelakaan ini membuat anak muda ini harus dirawat di ICU selama beberapa minggu. Dan pada akhirnya anak muda ini tidak bisa terselamatkan. Dan anak muda ini meninggal. Keluarganya sangat sedih, keluarganya sangat-sangat kehilangan. Karena anak laki satu-satunya ini diharapkan sebagai generasi penerus. Generasi yang akan meneruskan keluarga ini. Dan ditambah lagi kebingungan yang luar biasa ketika akan memerlukan biaya pemakaman. Keluarga ini mulai kehilangan dana yang sedemikian rupa karena semuanya telah tersedot oleh biaya ICU. Tapi puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang dermawan di gereja itu juga yang mendengar akan pergumulan keluarga ini. Dan dermawan itu bilang, biarlah kami mengambil bagian untuk memikul biaya pemakaman, biaya ambulan, sampai segala sesuatunya boleh selesai. Puji Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang di sekitar kita mungkin hari ini sedang mengalami kesulitan. Saya ulangi sekali lagi. Orang-orang di sekitar kita mungkin mengalami kelaparan, kesulitan. Bahkan orang-orang di sekitar kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Haruskah kita berpangku tangan? Haruskah kita diam saja? Haruskah kita tidak peduli? Rasul Paulus mengingatkan sedemikian rupa atas kita bahwa bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kita tidak bisa, saudara dikasihi Tuhan Yesus, membiarkan orang mengalami penderitaan, orang mengalami kesusahan, tapi kita berpangku tangan. Seperti kisah tadi. Mungkin ketika ada kecelakaan yang menimpa orang lain dan orang itu mengalami kematian, mungkin kita berkata demikian, syukur bukan saya. Mungkin kita berkata, oh, itu tidak menimpa keluarga kami, puji Tuhan. Atau dengan bahasa yang lebih rohani lagi, terpujilah Tuhan yang telah menjaga hidupku, sehingga dijauhkan aku dari segala bentuk malapetaka. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingatkan kepada kita semuanya, segala sesuatu di depan kita tidak bisa prediksi. Kita tidak bisa memprediksi apapun yang akan terjadi ke depan. Pertanyaannya adalah, ketika ada orang mengalami penderitaan, ketika ada orang mengalami kesusahan, ketika orang mengalami kelaparan, haruskah kita sebagai orang yang percaya hanya diam saja? Orang yang berhasil dan diberkati adalah orang yang peduli dengan penderitaan orang lain. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang betul-betul peduli akan lingkungannya. Bukan masa bodoh, bukan acuh tak acuh, tetapi bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang ada dalam lingkungan yang menangis juga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biar teguran ayat ini membuat kita semakin menyadari sesungguhnya kita hidup memerlukan orang lain. Dan kita hidup bersosialisasi
saling peduli satu sama yang lain. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat teguran-Mu dalam sehati bersama dengan Yesus. Biarlah damai sejahtera Allah turun atas kami atas pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit, lepaskan kami yang terikat. Dan biarlah hati Tuhan ada dalam hati kami. Kami empati dan peduli dengan orang lain. Terima kasih Bapa. Ini kami. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang meneguhkan kami, Engkau yang membuat kami bergairah di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.